Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Subhan Nur Hakim, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menyampaikan 5 teori komunikasi massa, di mana teori ini adalah sebuah rujukan etika ataupun aturan dalam kita berkomunikasi massa dalam media sosial. Teori yang pertama yakni teori pengaturan agenda setting teori. Teori pengaturan agenda merupakan salah satu teori yang menjelaskan efek kumulatif media. Beberapa tokoh yang merumuskan teori ini adalah Bernard Cohen, McWill, M.C. Combe, dan Donald Shaw. Teori pengaturan media menggambarkan kekuatan pengaruh media. Inti dari teori pengaturan media adalah pembentukan kepedulian dan perhatian publik terhadap beberapa isu yang disampaikan oleh media berita. Terdapat 2 asumsi dasar yang mendasari sebagian besar penelitian mengenai pengaturan media, yaitu bahwa pers dan media tidak merefleksikan kenyataan yang sebenarnya setelah dilakukan penyaringan, dan konsentrasi media terhadap beberapa isu dan subjek mengajak publik untuk menerima isu tersebut lebih penting daripada isu lainnya. 2. Teori sistem ketergantungan media. Teori ini menyatakan bahwa media bergantung pada konteks sosial dan pertama kali dirumuskan oleh Sandra Bell Rockies dan Melvin DeFleur. Mereka memandang bahwa bertemunya media dengan khalayak didasarkan atas 3 perspektif, yaitu perspektif perbedaan individual, perspektif kategori sosial, dan perspektif hubungan sosial. Asumsi teori ini memandang bahwa dependensi relatif khalayak terhadap sumber media massa jika dibandingkan dengan sumber informasi lainnya merupakan suatu variabel yang harus ditentukan secara empiris. Semakin besar kadar dependensi khalayak terhadap media massa dilihat dari segi perolehan informasi, dan semakin tinggi kadar kritis serta ketidakstabilan masyarakat, maka akan semakin besar pula kekuasaan yang dapat dimiliki oleh media atau kekuasaan yang dikaitkan dengan peranannya. Ketiga, teori spiral keheningan. Teori yang diperkenalkan oleh Elizabeth Neumann menggambarkan hubungan efek media terhadap pembentukan opini publik dan pola perilaku demokratis, frasa spiral of silence, mengacu pada bagaimana orang-orang yang cenderung untuk tetap diam ketika mereka merasa pandangannya merupakan minoritas. Setiap individu yang melihat opininya sendiri diterima akan mengekspresikannya. Sementara itu, mereka yang berpikir dirinya sebagai minoritas akan menekan pandangannya. Para inovator dan agen perubahan tidak takut dalam menyuarakan pendapat yang berbeda, sebagaimana mereka tidak takut terhadap isolasi. Yang keempat, teori imperialisme budaya atau kultural. Dennis McWill dalam bukunya Teori Komunikasi, teori ini berasal dari teori sekaligus bukti awal mengenai peran media dalam pembangunan nasional. Teori ini berpandangan bahwa media dapat membantu modernisasi dengan memperkenalkan nilai-nilai Barat dilakukan dengan mengorbankan nilai-nilai tradisional dan hilangnya keaslian budaya lokal. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa nilai-nilai yang diperkenalkan itu adalah nilai-nilai kapitalisme, dan karenanya proses imperialitis serta dilakukan secara sengaja atau disadari dan sistematis yang menempatkan negara yang sedang berkembang
dan lebih kecil di bawah kepentingan kekuasaan kapitalis yang lebih dominan. Yang kelima, teori studi kultural kritis, critical cultural studies theories. Teori ini menitik beratkan pada pesan sosial media massa dan bagaimana media dapat digunakan untuk mendefinisikan hubungan kekuasaan di antara beragam subkultur dan menjaga status quo. Para ahli meneliti bagaimana media berhubungan dengan berbagai masalah seperti ideologi, ras, kelas, sosial, dan gender. Kemudian, media tidak hanya dilihat sebagai sebuah refleksi budaya, tapi juga sebagai produser budaya mereka sendiri. Penekanannya adalah pada bagaimana struktur sosial dan politik mempengaruhi komunikasi bermedia dan bagaimana dampak hubungan kekuasaan dalam menjaga atau mendukung kekuasaan tersebut dalam masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, 5 teori tadi, semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.